membandingkan negara Indonesia dan Malaysia sebetulnya tidak adil. Ukurannya berbeda, tantangannya beda. Bahkan sejarahnya berbeda. Tapi masalahnya, para pemimpin, akademisi, dan otomatis generasi muda Malaysia sedikit yang memahami hal ini. Mereka juga cenderung kurang menghargai Indonesia karena dianggapnya negara yang belum maju. Padahal, tantangan negara yang besar berbeda dengan negara kecil atau negara kota. Banyak orang di Malaysia yang belum menyadari kekeliruan cara mereka berpikir. Mereka masih membayangkan atau bermimpi memiliki tamadun dan peradaban yang besar dan hebat. Sejarah mereka dan realitasnya sekarang jelas kurang menyokong mimpi itu. Begitu juga soal isu kepemimpinan. Menjelang pilihan raya, tokoh-tokoh di Malaysia mulai menyadari kelemahan mereka. Satu-satunya pemimpin yang dianggap hebat adalah Mahathir Mohamad. Tapi kini terlihat, Mahathir justru terperosok dalam politik yang tak sehat, justru di usianya yang sudah tua. Dan inilah keluhan dari seorang profesor di Malaysia. Seolah-olah bangsa kita ni tidak dianugerahkan oleh Tuhan pemimpin-pemimpin besar yang bersifat seperti itu. Tinggal lagi lah macam Tun Mahathir dengan Anwar. Jadi yang ni pun dia bila tua dia tidak boleh menjadi payung. Nak hadir dia terjun sendiri. Saya kata Tun buat apa lagi politik-politik dengan budak-budak ni, tidakkan Tun ini orang seorang apalah kita katakan tokoh yang begitu besar sekali. Tapi dia rasa dia terpaksa cemburkan diri dalam politik melihat kepada kata dia keburukan yang terlampau besar dalam negara kita. Kalau dia biarkan begitu maka negara kita akan hancur. Maka lebih baiklah dia kata saya korbankan diri saya walaupun saya sudah tua. Ini semua-semuanya ini senario yang ada di hadapan kita, seolah-olah Tuhan tidak memberi satu takdir yang baik kepada bangsa kita untuk melahirkan orang yang ada cukup hebat tentang legasi perbuangan yang boleh menjadi idealisme pada orang kemudian. Kondisi politik dan sistem politik Malaysia jelas berbeda dengan Indonesia. Sejak dulu, Indonesia mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan tradisi itu terjaga sampai sekarang. Dengan kata lain, sesungguhnya pusat peradaban tidak banyak berubah. Dulu ada Sriwijaya, ada Majapahit. Dulu ada Nusantara. Kini pun ada Indonesia yang berperan penting di dunia. Nah, berikut ini adalah video mengenai kepemimpinan Indonesia di G20. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyampaikan pujian atas keberhasilan Indonesia sebagai presidensi konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 sepanjang tahun ini. Guterres menyebut presidensi tahun ini tidak mudah karena adanya ketegangan geopolitik yang berdampak pada ekonomi global. Ia pun memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah mendorong dialog dan meraih beberapa kesepakatan dengan negara G20. I have to say that I'm a great admirer of what Indonesia has been doing, and in particular of the action of President Widodo. I think in a very difficult context in which the geopolitical divides have reached the climax, Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to promote dialogue, and to try to push for solutions. I am also very happy that Indonesia will be assuming the presidency of ASEAN in the next year.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.